Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita melanjutkan materi tentang jaringan kerjasama dan organisasi informasi perpustakaan. Saya mengangkat tema tentang organisasi perpustakaan. Oke, kita mulai. Pertama, perlu kita ketahui bahwasanya organisasi perpustakaan itu banyak jenisnya. Yang pertama, organisasi itu bersifat kelembagaan, seperti Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri, Forum Perpustakaan Khusus Indonesia, ada juga American Library Association, ALA, ada juga IFLA, ada banyak macamnya, asosiasi perpustakaan APTIS, asosiasi perpustakaan perguruan tinggi Islam Indonesia, ada juga. Selain itu juga ada organisasi pustakawannya atau pengelola perpustakaan seperti Ikatan Pustakawan Indonesia, Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia, dan lain-lain. Jadi bisa kita bedakan ya antara kelembagaan dengan pustakawan itu berbeda. Kelembagaan yang berorganisasi itu anggotanya itu perpustakaan atas nama perpustakaan, sedangkan organisasi pustakawan itu keanggotaannya itu bersifat pribadi, baik pustakawan maupun pengelola perpustakaan. Ada juga sumber daya. Yang diorganisir itu sumber daya. Contohnya Rama Repository Nasional Indonesia itu mengelola sumber daya perpustakaan dalam bentuk ETD, elektronik tesis disertasi, dan ya terkait dengan repositori lah, dikelola itu repositori perguruan tinggi. Ada repositori induk nasional yang dikembangkan oleh LIPI. Ada Indonesia One Search yang mengorganisir katalog-katalog dari berbagai perpustakaan di Indonesia. Ada juga JDIHN, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional, terkait dengan materi-materi atau dokumen-dokumen bidang hukum, dan lain-lain. Itu yang diorganisir adalah sumber dayanya ya, atau spesifiknya koleksi. Selain itu ada juga organisasi pegiat literasi, gerakan pemasyarakatan minat baca. Ada juga organisasi-organisasi yang dibentuk oleh pegiat literasi, pegiat rumah baca, dan lain-lainnya. Nah, itu biasanya keanggotaannya itu juga bersifat pribadi. Jadi keanggotaannya itu siapa yang berminat atau siapa yang ingin ikut konferensi tersebut, silahkan ya. Selanjutnya dalam bentuk pertemuan ilmiah. Jadi kegiatan organisasi ini hanya dilakukan dalam bentuk pertemuan ilmiah, dan jadi siapa saja yang berminat, ya pokoknya dari bidang ilmu perpustakaan, siapa yang berminat bisa mendaftar untuk mengikuti konferensi ini. Begitu juga dengan Konsal. Konsal itu konferensi perpustakaan negara-negara di Asia Tenggara. Keanggotaannya ini adalah berbasis perpustakaan nasional dari masing-masing negara. Jadi kalau di Indonesia tentu yang menjadi anggotanya adalah perpustakaan nasional. Oke, sekarang kita masuk membahas tentang organisasi perpustakaan yang bersifat kelembagaan. Kita lihat di dalam negeri ada beberapa. Ini saya ambil organisasi ini yang aktif ya. Sumbernya dari website dari masing-masing organisasi yang sampai saat ini memang terpantau cukup aktif. Rata-rata memang yang aktif itu organisasi perguruan tinggi, perpustakaan perguruan tinggi. Memang banyak, ada juga organisasi perpustakaan umum dan lain sebagainya, tapi sepertinya mereka kurang aktif, sehingga sulit juga mencari referensi terkait dengan organisasi tersebut.
Kalau untuk luar negeri ada beberapa yang cukup besar ya. Itu American Library Association, ALA ini merupakan organisasi perpustakaan tertua di dunia. Ada International Federation of Library Association, IFLA. Ada juga organisasi perpustakaan di Eropa, EBLIDA, Asosiasi Perpustakaan Khusus. Ada juga, dan ada juga sebenarnya ini sangat banyak ya. Saya hanya mengambil beberapa saja. Dan terkait dengan koleksi, terkait dengan organisasi sumber daya, saya mengambil satu contoh yang cukup berpengaruh atau cukup berkontribusi di dunia adalah Network Digital Library of Thesis and Dissertation, NDLTD. Nah ini, oke. Mungkin ini hanya sebagian ya, contoh saja. Kita lanjut, kita akan coba bahas beberapa organisasi yang ada. Yang pertama FKP 2TN, Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri. Visi dari organisasi ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Indonesia melalui perpustakaan. Jadi mereka ingin memberikan dukungan sepenuhnya kepada perpustakaan perguruan tinggi dalam memaksimalkan peran dan fungsinya dalam kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat. Selain itu, misinya adalah melibatkan diri secara aktif dalam berbagai upaya pengembangan profesi pustakawan perguruan tinggi, model informasi literasi, infrastruktur dan komunikasi ilmiah. Oke, kita lanjut. Setelah itu tujuannya adalah membangun kerjasama, meningkatkan kualitas sumber daya, meningkatkan skill literasi informasi. Nah, ini sangat berpengaruh ya di perguruan tinggi negeri atau di perguruan tinggi. Membangun infrastruktur komunikasi ilmiah dan mendukung dan mengkampanyekan inisiatif gerakan open access. Ini jadi catatan penting juga, mendukung gerakan open access ini. Oke, keanggotaannya siapa sih FKP 2TN ini? Keanggotaannya adalah perpustakaan perguruan tinggi negeri yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota. Jadi tidak serta-merta perpustakaan perguruan tinggi menjadi anggota, tapi harus mengajukan diri dulu menjadi anggota dengan persyaratan yang telah ditentukan. Jadi saat ini ada sekitar 120 perpustakaan perguruan tinggi yang sudah menjadi anggota FKP 2TN. Baik, kita lanjutkan. Apa sih program dari FKP 2TN ini? Yang pertama adalah membangun komunikasi ilmiah yang menjamin transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah penguatan jejaring, jadi membangun wahana kerjasama dan kolaborasi, collaborative action untuk pengembangan perpustakaan perguruan tinggi Indonesia. Yang ketiga adalah resource sharing, jadi dalam rangka mengkampanyekan inisiatif gerakan open access ya, baik level nasional, regional, dan internasional. Yang keempat itu literasi informasi dengan meningkatkan kualitas SDM perpustakaan perguruan tinggi. Inilah program inti dari FKP 2TN ini. Selain itu FKP 2TN juga mengeluarkan kartu sakti namanya. Kartu sakti ini dikeluarkan untuk setiap anggota. Jadi setiap mahasiswa dari perpustakaan anggota itu diberikan kartu sakti. Akan tetapi kartu itu tidak perlu dicetak secara fisik, cukup tap pembaca QR code pada aplikasi One ID FKP 2TN. Jadi silahkan dibaca saja nanti. Jadi kartu sakti ini bisa dijadikan untuk memanfaatkan koleksi yang ada di perpustakaan anggota FKP 2TN. Setelah itu ada Forum Perpustakaan Khusus Indonesia. Jadi
forum yang mewadahi profesional dan kelembagaan di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Anggotanya berasal dari perpustakaan khusus, baik instansi pemerintah maupun swasta. Jadi berdiri secara resmi sejak tahun 2000 dan berkontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan kelembagaan terkait dengan pengembangan perpustakaan khusus di Indonesia. Jadi apa saja sih perpustakaan mana saja sih yang dikatakan dengan perpustakaan khusus di Indonesia? Yaitu perpustakaan yang dimiliki oleh lembaga pemerintah seperti BUMN, ya, bank, perusahaan BUMN seperti Semen Padang, Semen Gresik, setelah itu Pertamina dan lain-lain. Itu merupakan perpustakaan khusus, perpustakaan yang ada di situ. Lembaga masyarakat, LSM, NGO, lembaga pendidikan keagamaan, pesantren, masjid, dan lain-lain, ya, rumah ibadah, ya. Organisasi lain seperti perpustakaan media, perpustakaan rumah sakit, itu termasuk perpustakaan khusus. Setelah itu ada juga yang cukup aktif, yaitu Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam, APTIS namanya. Jadi perguruan tinggi anggotanya itu dari Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri atau IAIN, dan Sekolah Tinggi Agama Islam TAI, ya. Oke, kita akan coba sedikit mereview organisasi perpustakaan di tingkat internasional, yaitu IFLA, International Federation of Library Association and Institution. Jadi IFLA merupakan salah satu organisasi perpustakaan terbesar di dunia. Visi globalnya di bidang ilmu perpustakaan adalah membentuk perpustakaan yang kuat dan bersatu, yang memberdayakan masyarakat terpelajar dan partisipatif. Jadi visinya itu secara global adalah memimpin atau mewakili menjadi bagian dari, atau misinya itu adalah memimpin dalam hal mewakili organisasi internasional yang berkaitan dengan pelayanan informasi dan terkait dengan perpustakaan dan layanan informasi dan serta pengguna. Jadi IFLA ini merupakan yang menyuarakan secara global tentang isu-isu profesi perpustakaan dan informasi. Didirikan pada tahun 1927 di Edinburgh, Skotlandia. Jadi pada saat itu diadakan konferensi internasional. Jadi untuk keanggotaannya sudah lebih dari 1.500, mencakup lebih dari 150 negara di seluruh dunia. IFLA ini organisasinya sudah resmi terregistrasi di Belanda tahun 1971, dan saat ini kantor pusatnya itu di Royal Library atau Perpustakaan Nasional Belanda di Den Haag. Nah, itu di IFLA, ya. Divisi globalnya silakan dibaca saja. Ini salah satunya adalah menjadi penjaga memori dunia. Jadi ini cukup menarik, ya. Perpustakaan itu merupakan memori dunia, karena kita menyimpan dokumen sejarah dari tahun-tahun dahulu, dari dokumen-dokumen kuno sampai dengan saat ini. Setelah itu ada juga American Library Association, ALA. ALA ini merupakan organisasi perpustakaan tertua dan terbesar di dunia. Didirikan pada 6 Oktober 1876 di Philadelphia. Jadi ini merupakan organisasi perpustakaan di negara Amerika. Misinya adalah memberikan kepemimpinan bagi pengembangan, promosi, dan peningkatan layanan perpustakaan dan informasi, serta profesi kepustakawanan untuk meningkatkan pembelajaran dan memastikan akses ke informasi untuk semua. Jadi rencana strategisnya adalah melakukan pembelaan terhadap kebijakan di bidang informasi, pengembangan profesional dan kepemimpinan, kesetaraan, keragaman, dan inklusi. Ya, inklusi.
Jadi ALA ini sudah mengorganisir seluruh organisasi perpustakaan yang ada di Amerika. Jadi ALA ini membawahi Asosiasi Perpustakaan Sekolah di Amerika, Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi yang ada di Amerika, Asosiasi Perpustakaan Khusus, Asosiasi Perpustakaan Umum, Perpustakaan organisasi pengguna, sampai organisasi penggunanya pun dibawahi, dinaungi oleh ALA. ALA ini sudah mengorganisir berbagai organisasi perpustakaan yang ada di Amerika. Artinya memang ya, karena memang organisasi sudah tua dan semua organisasi perpustakaan yang di Amerika itu sudah terorganisir di bawah naungan ALA ini. Oke. Nah, yang tadi itu adalah secara kelembagaan. Sekarang kita coba melihat organisasi perpustakaan dari sisi organisasi sumber daya. Saya kasih contoh satu ya, yaitu Network Digital Library of Thesis dan Dissertations. Jadi NDLTD ini adalah organisasi yang merupakan jaringan organisasi perpustakaan digital terkait dengan koleksi tesis dan disertasi. Jadi yang dimaksud dengan tesis ini adalah skripsi dan tesis ya. Jadi kalau dibahasakan skripsi itu disebut dengan tesis. Oke. Organisasi internasional yang didedikasikan untuk mempromosikan pembuatan, penggunaan, penyebaran, dan pelestarian tesis dan disertasi elektronik. Jadi NDLTD ini mendukung gerakan open access. Sehingga kalau adik-adik mahasiswa ingin mencari referensi dalam bentuk tesis dan disertasi, silakan manfaatkan NDLTD ini. Kita bisa mencari skripsi, tesis, dan disertasi dari perpustakaan manapun di seluruh dunia. Jadi jumlah koleksi yang dijaring di NDLTD ini sangat banyak dan mayoritas itu open access, bisa di-download secara full text. Selanjutnya topiknya mencakup bagaimana cara menemukan, membuat, melestarikan ETD, bagaimana mengatur program ETD, pernyataan hukum dan teknis, serta berita dan penelitian terbaru di komunitas ETD. Jadi saya rekomendasikan untuk memanfaatkan website NDLTD ini untuk pencarian sumber referensi. Jadi anggotanya sudah mencakup ratusan universitas di seluruh dunia, serta organisasi mitra, termasuk ada beberapa organisasi mitra dari NDLTD ini. Termasuk juga ini ada Thesis Kanada. Thesis Kanada organisasi koleksi tesis dan disertasi di seluruh negara perguruan tinggi yang ada di negara Kanada. Jadi artinya NDLTD ini menggabungkan organisasi ETD, organisasi elektronik tesis dan disertasi dari berbagai dunia. Jadi dirangkum dalam satu NDLTD. Bayangkan berapa banyak koleksi yang dikelolanya. Selanjutnya coba kita review terkait dengan organisasi perpustakaan yang aktivitasnya itu dalam bentuk pertemuan ilmiah. Salah satunya adalah Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia, yang disingkat dengan KPDI. KPDI ini menyelenggarakan kegiatan konferensi tentang perpustakaan digital itu rutin setiap tahun. Tema kegiatannya itu berbeda-beda setiap konferensi. Begitu juga dengan topik ditentukan oleh panitia konferensi. Tempat pelaksanaannya itu berganti setiap tahun. Pemilihan itu biasanya dilakukan pada saat akhir acara penutupan. Biasanya penyelenggaranya itu perpustakaan perguruan tinggi di salah satu provinsi. Nanti bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah tersebut. Kalau terakhir itu 2019 itu diselenggarakan di Banda Aceh. Yang di penitianya adalah Unsyah dan tetap di bawah koordinasi Perpustakaan Nasional. Jadi KPDI ini digagas oleh Perpustakaan Nasional di bawah pengelolaan Perpustakaan Nasional. Cuman kegiatan rutinnya memang menyelenggarakan konferensi. Jadi tidak ada basis keanggotaan dari konferensi ini.
Jadi siapa saja yang berminat bisa mengikuti konferensi ini dan bisa mengirimkan karya ilmiahnya untuk dipresentasikan pada saat kegiatan KPDI. Jadi penyelenggaranya Perpustakaan Nasional, panitia tetap KPDI yang ditentukan. Panitia tetap KPDI itu ya tetap basisnya di Perpustakaan Nasional. Selain itu tuan rumah itu gabungan antara Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah tersebut. Pesertanya itu pengelola berbagai jenis perpustakaan, pustakawan, akademisi, penyedia jasa informasi, penerbit, dan stakeholder pemangku kepentingan di bidang kepustakawanan. Baik, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari keberadaan organisasi perpustakaan yang sudah dijelaskan tadi, yaitu terkait dengan peran mereka. Yang pertama adalah fokus mereka itu untuk meningkatkan peran perpustakaan dalam mendukung visi dan misi organisasi induk. Misalnya di perguruan tinggi ya visi dan misi perguruan tinggi. Sedangkan di perpustakaan khusus itu misi lembaga. Yang kedua adalah mengkampanyekan gerakan open access. Jadi sebagian besar, terutama di perguruan tinggi, mereka fokus untuk mengkampanyekan gerakan open access atau akses terbuka terhadap sumber informasi, meningkatkan kemampuan literasi informasi, bekerja bersama untuk mencapai tujuan dalam penyebarluasan pengetahuan. Selain itu juga resource sharing ya, memastikan akses informasi untuk semua, saling berbagi sumber daya. Dan termasuk juga pengembangan, promosi, dan peningkatan layanan perpustakaan dan informasi serta profesi kepustakawanan. Ya, yang terakhir itu pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia atau pengelolaan perpustakaan. Nah, itu konferensi perpustakaan digital. Baik, mungkin itu terkait dengan organisasi perpustakaan. Untuk pendalaman lebih lanjut silakan ditelusuri berbagai organisasi perpustakaan yang ada seperti yang dijelaskan tadi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terima kasih. Sedangkan terkait dengan organisasi pustakawan nanti akan kita bahas secara tersendiri di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.